hari, orang turis datang ke sini tiap sore melihat rumah adat ini dan mengetahui tentang rumah ini. Rumah pertama di sini yaitu rumah Gergah tahun 1860. Dari sini semua rumah adat tidak memakai paku untuk membangun rumah ini. Bahan-bahan yang digunakan pada rumah ini adanya bambu untuk di tangga luar, sisanya kayu untuk bagian luar dan dalam maupun dari lantai rumah dalam. Alat masak yaitu tungku, tempat masak, ataupun tiap kamar dan pintu depan ataupun pintu belakang, serta jendela terbuat dari bahan kayu juga. Nama kayu yang digunakan dalam rumah Gergah ini bisa diartikan atau bisa dibahasakan yaitu kayu amartua, kayu sibernait, dan kayu sangketa. Dari ketiga nama kayu ini dicampur semua dan tidak ada dikhususkan. Semua kayu itu dibangun dan tidak dipisahkan. Ada juga nama rumah adat Karo, namanya rumah Belang Ayu, yang dibangun tahun 1862. Rumah ini hampir sama dengan rumah Gergah. Cuma yang paling luas adalah rumah Gergah tahun pertama yang dibangun. Yang pertama itu rumah Gergah, rumah raja, rumah yang terbesar, dan yang rumah kedua itu rumah Belang Ayu, rumah si Walung Jawu. Rumah Gergah dulu punya 12 kamar. Karena ala-ala raja, jadi dipotong dan disisihkan ataupun diratakan menjadi 10 kamar. Yang diratakan dan disisihkan itu dulunya 2 kamar, jadi sekarang itu sudah terhitung menjadi 10 kamar. Rumah Gergah melambangkan suatu kemakmuran karena rumah itu memiliki ukiran dan memiliki simbol ornamen, dan simbol ornamen tiap itu yang berbeda-beda, ada yang gambar cicak maupun gambar lainnya yang memiliki makna yaitu sebagai pengikat atau lambang persatuan kita hidup dan harus bergotong royong serta adanya kebersamaan. Rumah Gergah terdapat 10 kamar dan 5 tungku. Orang yang memasak dulu memakai 5 tungku tersebut. Lantainya masih terbuat dari kayu. Teras rumah bahkan tangga luar masih terbuat dari bambu tanpa paku. Tampak samping masih terbuat dari kayu. Tampak belakang juga masih terbuat dari kayu. Kegunaan bawah rumah Gergah ataupun kolong rumah Gergah itu dulunya adalah tempat kayu bakar dan barang-barang serta kandang ternak lainnya, tempat pembuangan sampah dan kotoran, ataupun dunia bawah atau alam bawah yang artinya kepercayaan orang Karo adalah tempat binatang dan unsur-unsur tidak suci. Bahwa rumah adat Gergah yang merupakan salah satu bentuk rumah tradisional Karo di Sumatera Utara memiliki fungsi dan sangat penting dalam kehidupan masyarakat Karo zaman dulu. Berbeda dengan rumah modern, bagian bawah rumah Gergah tidak hanya sekedar ruang kosong, melainkan dimanfaatkan secara optimal untuk berbagai keperluan. Salah satu fungsi paling umum dari kolong Gergah adalah sebuah kandang untuk hewan ternak seperti babi, ayam, ataupun kerbau kecil. Penempatan pada ternak di bawah rumah memberikan keamanan dari pencurian serta hewan buas, sekaligus menjaga lingkungan sekitar rumah utama ataupun kotoran ternak juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Rumah di bawah rumah ini seringkali digunakan untuk menyimpan alat-alat pertanian seperti cangkul, sabit, bajak, dan lain-lainnya. Orang dulu menggunakan alat-alat pertanian itu untuk ke ladang. Jadi ini alat-alat tersebut tetap aman dari cuaca ataupun pencurian yang dapat kita butuhkan
untuk menyimpan alat-alat tersebut. Kayu bakar merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat tradisional untuk memasak dan menghangatkan diri. Kolong tersebut bisa juga menjadi tempat yang ideal, tempat menyimpan persediaan kayu bakar maupun kering dan terlindung dari cuaca hujan. Terkadang kolong rumah adat itu juga bisa dimanfaatkan sebagai ruang kerja ataupun tempat melakukan kerajinan tangan. Orang dulu seringkali memakai tempat itu untuk membuat kerajinan tangan supaya ada untuk dijualnya nanti. Ya, kerajinan tangan itu bisa seperti menenun, mengayam, ataupun membuat alat-alat sederhana. Suasana tersebut bisa terlindung dari cuaca panas dan tempatnya sangat teduh. Jadi intinya, rumah adat Karo Gergah adalah rumah panggung besar yang dulunya dihuni oleh keluarga raja ataupun pemimpin adat. Berfungsi sebagai simbol status, pusat kehidupan sosial, dan tempat bersemayam nilai-nilai budaya Karo. Ornamen pada gergah tersebut memiliki makna simbolik pada sistem kepercayaan. Jadi ornamen rumah itu tidak hanya memperindah tetapi memiliki makna dari kepercayaan orang-orang Karo dulu. Itulah semua penjelasan rumah adat Karo